Ing sawijining dina tutur plampah wonten ing ngarsanipun padukuhan Ngayogyakarta adining Bentar. Iya. Ini kan penokohan. Oh ya, jadi Iya, bukan kok nari ya? serimpi. Oh iya betul. Iya. Agak jiwa-jiwa ini Beda. mohon maaf. Kenapa keluar? Ya, kadang gitu. emang refleks gitu kalau kita ada suara seperti itu, yang penting kan masih ada korelasinya sama Yes, budaya betul gitu. sekali. Namanya juga Nah. jati diri ya, dia kadang-kadang keluar di tempat yang memang tidak seharusnya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Halo Sobat Belajar, berjumpa kembali Dega Himawan Dan Bara Zulfa di JBXis bikin belajar makin ngehits. Nah, kenapa sih tadi Mas Dega ini, kakak Dega yang satu ini pakai kayak konsep dalang-dalang gitu? Karena kita mau ngomongin tentang dalang. Woi. Ngudal piwulang Wah. namanya. Ngudal piwulang. Nggak usah di bahasa Inggrisin Oh enggak, dong. Memang bukan gitu. bahasa Inggris, emang to be honest, aku kan juga dulu kan kecil dan grow up in Jaksel, jadi kayak Oh gitu. Jadi your mouth rodok kagok ya untuk melafalkan dan mengejawantakan ya. Of course. Jadi selain menjadi salah satu sutradara kalau kita ngomongin tentang dalang ini, biasanya dari apa yang dipaparkan juga syarat dengan ilmu yang disampaikan. Wah, tapi denger-denger dalang memang salah satu mimpi Mas Dega yang belum tersampaikan sampai sekarang ya? Pengen sih, karena kan banyak yang belum melestarikan gitu. Siapa tahu menjadi lini yang baik gitu ya. Setelah selesai dari MC besok bisa jadi dalang. Amin. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Yuk, naik yuk. Nah, Sobat Belajar, ini ngomongin Bridging-nya udah panjang loh ini kita ya. ngomongin soal dalang, ini ada berita yang datang dari seorang pendidik, tepatnya kepala sekolah, yang memiliki hobi berkesenian yang luar biasa. Ya, salah satunya lewat seni pedalangan. Beliau ini adalah Bapak Samsuri Nugroho yang saat ini dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia. Wah, ini enak nih buat opening number. SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia. Gitu ya, memang bakatnya masih tetap legend ya. Oke, baik. Sudah nggak sabar kan Sobat Belajar? Langsung saja kita simak, ini dia berita selengkapnya. Ong ilahing awigna mastu purnomo sidham mastu milat miring yang jagat karono sirantondo kawisesaning bisana sono sinawung langen wilopo estu masih lestantun lampahing Buddha sinantur tutur katela tetela tulat mrih labyeng paradya winursita umpama parameng niskara gya tumiying jaman purwa. Winisuda trah ingkang dinama Dama pinardi tameng lelata mangkya tekap wasananing gupita tanwun renggeng pralambang matumpa-tumpa manggung panggeng panggunggung sang murweng kata. Suh arep data pitana negari pundi ta ingkang hanenggih kaeka adi dasa purwa. Eka marang sawiji adiluwih dasa wilangan 10 purwa araning kawiwitan. Nanging boten kadosta negari ing Hastinapura, negari ingkang liman benawi. Pramila kinarya bebukaning carita awit ngupaya 100 negari boten pikantuk kalih yen 1000 boten pikantuk sedasa. Sayekti negara Hastina satunggaling negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata raharja. Panjang wuskarani dhuwur pucapane punjung dhuwur kawibawane. Mah gemah saha ripah. Gemah pratandha ingkang sami laku dagang rinten kelawan dalutan wenten pedhotipun. Ripah katandha ingkang sami ngingah rajewen yen enjang sami gelar pangonan yen sonten bali kandange dhewe-dhewe loh subur kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinumbas. Sinten ta ingkang lenggah wonten ing dampar Kentana pinalipit rinenggana Waratna lemek kasur babut pramudani punika warnanira ingkang kasesilih Prabu Duryudana, ya Prabu Kurupati, ya Prabu Jakapitana, ya Prabu Gendari Putra, ya Prabu Trimamangsa. Pramila jejuluk Maha Prabu Jakapitana karena rikala sinengkakake jumeneng Sang Nata dereng nambut silaning akrami. Ya jejuluk Maha Prabu Duryudana, durut tegese awan Yuraharja dana peparing.
Ya jejul Maha Prabu Kurupati sayekti angratoni sedaya darah kula. Ya jejuluk Prabu Destraputra atase putra pambayunipun Prabu Destaratra, ya Prabu Destanagara. Oh. Ning 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 ning. Hai Sobat Belajar, kembali lagi di JB Exis. Episode kali ini tim JBTV berkesempatan mengenal lebih dalam sosok Bapak Dr. Andes Samsuri Nugroho. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SMK Kesehatan CSI Kulon Progo. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pendidik, beliau masih konsen untuk melahirkan karya-karya terbaik di dunia seni. Hal ini tidak terlepas pada kecintaannya di dunia wayang, sehingga beberapa karya buku juga sudah lahir dari tangan dingin beliau. Selamat pagi Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berbahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa berbagi perihal tentang yang saya lakukan baik menjadi seorang pendidik, menjadi seorang perupa, menjadi seorang penulis atau pecinta wayang. Ya. Izinkan pada mengawali pertemuan pada pagi hari ini Sobat Belajar, saya bertutur sedikit, berkisah sedikit, bercerita sedikit tentang saya. Ya, jadi saya nama Samsuri Nugroho, ya, alamat di Wates Kulon Progo, Yogyakarta, yang pada awalnya saya itu sebagai pegawai negeri atau PNS menjadi guru. Ya, menjadi guru kali pertama itu di SMSR Yogyakarta. Kemudian berjalan beberapa waktu dan dipercaya oleh pemerintah diangkat menjadi kepala sekolah di SMKI atau Sekolah Menengah Kerawitan Indonesia Yogyakarta. Kemudian diangkat lagi menjadi kepala sekolah di SMM Yogyakarta atau Sekolah Menengah Musik. Ya. Keduanya saya jalani selama 14 tahun. Ya. Dan tahun 2021 itu saya pensiun. Nah, Sobat Belajar yang berbahagia, selama saya menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, itu beberapa hal pernah saya lakukan. Ya. Kebetulan basic saya adalah seni rupa, maka hal-hal yang berkaitan dengan kesenirupaan itu banyak saya lakukan. Misalnya saya mengikuti beberapa pameran, kemudian menulis tentang artikel seni rupa, kemudian mengikuti sarasian, seminar, baik sebagai peserta maupun narasumber. Ya, karena memang itu basic saya sebagai seni rupa, pendidikan seni rupa. Dan selanjutnya saya di samping menjadi pendidik seni rupa, itu saya juga ada kegemaran. Yang kegemaran ini sesungguhnya malah lahir itu setelah saya sekian lama bekerja, yaitu sebagai orang yang suka menulis. Ya. Dengan menulis itu ternyata banyak hal yang banyak didapatkan dari menulis itu. Salah satunya adalah bisa bertutur dengan gaya bahasa yang diinginkan tanpa sebuah ikatan yang kaku, tetapi di situ diberi keleluasaan sesuai dengan keinginan sebagai penulis. Ya, penulis itu saya lakukan ketika di sela-sela waktu luang sebagai seorang PNS, misalnya menunggu di terminal, menunggu di bandara, menunggu datangnya peserta rapat dan sebagainya, itu selalu saya sibukkan diri saya dengan menulis. Dan dengan seperti itu saya terus tertagih untuk menulis di beberapa kesempatan. Misalnya saya juga di samping menulis
buku, ya, di samping menulis buku seperti ini, itu saya juga menulis artikel-artikel koran, khususnya di harian-harian terbitan Yogyakarta. Ya. Banyak yang bisa dimuat di sana di kolom opini, kemudian di buku juga banyak saya lakukan. Saya ketika pensiun itu berhasil, atau saya ya boleh bangga atas diri saya sendiri. Ternyata kok saya bisa menerbitkan 3 buku sekaligus dengan judul Meniti Jalan Tegal Kurusetra. Ini berkisah tentang cerita wayang Mahabharata. Kemudian yang satunya lagi itu berkisah tentang Ramayana yang saya beri judul itu Alengka Negeri Berselimut Tragedi. Ya. Ini cerita-cerita populer di dunia pewayangan, hanya saja ini dengan penampilan gaya bahasa saya sendiri. Nanti akan saya coba bacakan bagaimana gaya tulisan saya. Ya. Kemudian yang satu lagi ini Tabiatul Wayang Milenial. Melihat judulnya ada wayang milenial, pasti ini nanti di dalamnya cerita pokoknya itu tentang wayang, tetapi milenialistiknya itu nanti beberapa muncul, sehingga di sini orang mungkin akan menyebut itu menyalahi aturan atau menyalahi pakem. Tapi bagi saya untuk sebuah cerita agar memudahkan apresian untuk melanjutkan membaca itu harus dikemas dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya. Sobat belajar yang saya hormati, saya di samping menulis wayang itu juga menulis tentang cerpen, Nah, di antaranya adalah cerpen berjudul Impianku ini berhasil menjadi nominator sebagai penulis cerpen tingkat nasional. Ya, kemudian dibukukan seperti ini. Saya beri judul bukunya, tulisan saya itu Suluk di Negeri Kiwi. Ya, Suluk di Negeri Kiwi. Ini yang mengkisahkan tentang perjalanan saya di negeri Kiwi atau di New Zealand. Yang pada waktu itu bisa keluar negeri itu sebuah impian, karena dosen-dosen pada waktu itu kok rasanya bisa keluar negeri, maka harapan saya bisa keluar negeri, ternyata itu bisa terwujud. Ya. Kemudian di bidang pendidikan formal pun kami juga menulis beberapa tulisan baik di koran maupun yang dibukukan. Ini tentang tulisan saya best practice pengelolaan sekolah. Ya, ini berhasil menjadi juara 1 lomba menulis best practice tingkat nasional. Ya, tahun 2017 ya, 2017. Menurut saya ini cukup membanggakan sekali, karena dengan menulis akhirnya kami bisa dihantarkan ke luar negeri karena menulis best practice ini. Ya, ketika saya menjadi kepala sekolah di SMM. Dan sobat belajar, saya karena suka menulis, maka saya merasa ini hal yang positif, itu perlu kami tularkan kepada anak-anak, kepada teman dan sebagainya. Misalnya ketika saya di sekolah menengah seni rupa, di sekolah menengah musik, ini saya lahirkan sebuah buku, Guruku Menulis, Guruku Prestasi. Ya, dengan motivasi seperti ini, saya berharap ketika para guru itu menulis, nanti prestasi-prestasi itu akan diraih. Prestasi bisa diterjemahkan tidak hanya menjadi juara, tetapi prestasi sebagai diri sendiri untuk selalu update kompetensi. Ya. Dan akhirnya teman-teman juga tergerak untuk menulis. Ya. Setelah purna, saya diberi kepercayaan oleh beliau Bapak Hastowardoyo, mantan Bupati Kulon Progo yang sekarang menjadi Kepala BKKBN, untuk menjadi Kepala Sekolah SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia atau CSI, yang mungkin sebentar lagi nanti kita akan ganti nama bernama SMK Pusat Keunggulan Sadewa Wates Kulon Progo. Nah, begitu pula ketika saya di CSI, maka saya mencoba untuk teman-teman selalu update diri, diantaranya dengan menulis. Misalnya saya kumpulkan tulisan-tulisan dari para teman itu,
dengan judul Semar Kekidungan. Ya. Saya rasanya senang sekali ketika di unit kerja yang baru, sekalipun sudah purna dari PNS, tetap masih berkarya dan menularkan, mengajak, memotivasi teman-teman guru untuk menulis. Dan akhirnya bisa dibukukan ber-ISBN, ini berjudul Semar Kekidungan. Ya. Karena kebetulan yayasan kami di SMK CSI itu namanya Semar Reko Den Prayitno, maka ini saya judul Semar Kekidungan. Kepada murid juga demikian, kepada murid, kepada siswa itu saya dorong untuk bisa aktif sebagai penulis, mencoba untuk menulis apapun yang bisa ditulis. Masalah sosial oke, masalah kesehatan bisa, masalah pendidikan juga tidak masalah. Pokoknya yang bisa kamu tulis, kamu coba untuk tulis anak-anak. Dan ternyata ini juga berhasil dibukukan ber-ISBN. Ini saya beri judul antologi anak-anak itu saya beri judul Serat Sadewa, ya, Serat Sadewa, ya, sesuai dengan nama yang akan kami pakai yaitu SMK Kesehatan Sadewa. Ya. Itu ibu bapak, itu para sobat yang berbahagia, sobat belajar yang berbahagia, berkait dengan kegemaran saya untuk menulis. Ya. Sobat belajar, di samping saya menulis, saya itu suka wayang, ya, suka wayang. Dan kesukaan itu sebenarnya saya peroleh sejak kecil. Masa kekanaan saya itu banyak dihabiskan menonton wayang dan menggambar wayang, menonton wayang dan menggambar wayang. Yang akhirnya itu tertanam di benak saya, di pikiran saya, di keinginan saya tentang tentang wayang, kecintaan terhadap wayangnya. Di wayang ini saya menulis buku, kemudian juga belajar. Tetapi saya, maaf sobat belajar, saya bukan seorang dalang, saya hanya penyuka wayang atau pecinta wayang. Saking cintanya, anak saya 3 itu saya beri nama itu juga berbasis wayang kombinasi dengan Arab. Misalnya yang pertama itu Nibras Sekar Drupadi. Ya, Nibrasnya dari kata Niprosu itu Arab, kemudian Sekar Drupadi itu Jawa dan wayang. Yang kedua itu Abimanyu Haniti Paksi. Ya, masih ada basic wayangnya. Dan yang ketiga yang ragil, insya Allah itu saya beri nama Parikesit Anjangkah Bumi, dengan sebuah harapan kalau Parikesit itu nanti yang melanjutkan ketahtaan di Pandowo, di Pandawa, kemudian Anjangkah Bumi itu bisa kesana kemari di Siantero Jakat ini. Dan sobat belajar, alhamdulillah ini saya bersyukur sekali, mungkin tidak banyak juga yang mendapat kesempatan seperti saya. Ini saya syukuri karena menulis, karena suka cinta kesenian, cinta budaya, dan juga karena prestasi dalam pengelolaan sekolah, maka saya banyak diberi kesempatan, ya beberapa kali diberi kesempatan, di antaranya untuk bisa mengikuti World Skill Competition. Ya. Yang pertama kali saya ingat itu di Jepang pada tahun 2007. Ya, saya diberi kesempatan sebagai observer untuk mengikuti World Skill Competition. Kemudian juga untuk selanjutnya kami diberi kesempatan pula oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK untuk bisa belajar tentang pendidikan kejuruan, khususnya tentang leadership itu di Ankara, Turki. Ya. Setelah di Ankara, Turki ternyata tidak berhenti, saya masih diberi kesempatan belajar lagi untuk mengikuti World Skill Competition di Calgary, Kanada. Dan terus berlanjut dari Kanada, kemudian belajar di Inggris, di Korea, di Cina, di Thailand, di Malaysia, dan juga beri kesempatan itu di New Zealand selama 1 bulan untuk mengikuti pelatihan. Ya. Itu kira-kira sobat belajar pengalaman saya, baik ketika menjadi guru, menjadi kepala sekolah,
menjadi seorang perupa maupun menjadi pecinta, seorang yang mencintai budaya lokal wayang. Sangat beralasan saya ketika sampai saat ini masih mencintai wayang, karena budaya wayang ini menurut saya adalah budaya yang adiluhung, budaya yang tak lapuk kena hujan, tak lekang kena panas. Bahkan masyarakat dunia, masyarakat pendidikan dunia juga mengakui akan kehebatan wayang ini dengan sebuah pengakuan masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Wayang ditetapkan sebagai budaya, warisan budaya dunia tak benda. Ini luar biasa. Dan di Indonesia kalau tidak salah itu di samping wayang juga ada batik. Ya. Begitu sobat belajar yang yang berbahagia, semoga pengalaman saya yang sekelumit ini bisa memberikan motivasi, bisa menginspirasi para sobat belajar untuk terus berkarya. Tidak hanya ketika masih aktif, kalau itu Bapak Ibu guru, ketika aktif sebagai guru, bahkan sesudah pensiun pun tetap harus berkarya. Salah satu kesuksesan yang bisa diraih adalah menurut saya, ingin sukses, salah satu kuncinya adalah melawan kemalasan. Ya. Sekali lagi, untuk bisa sukses adalah melawan kemalasan. Ketika kemalasan itu bisa dikalahkan, maka banyak hal prestasi insya Allah akan diraihnya. Oke, sobat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar. Perkenalkan, nama saya Sunari SPD sebagai salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia, yang mana beliau Bapak Samsuri Nugroho sebagai kepala sekolah kami. Di sini saya akan menceritakan seperti apa beliau di mata kami sebagai guru dan karyawan di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia. Saya sudah mengenal beliau sebelum beliau itu menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia, karena beliau banyak sekali prestasinya di bidang seni, terutama itu di karya tulis dan pewayangan. Dan pada saat itu kami sering bertemu beliau dikala beliau diundang sebagai narasumber pemandu tulis antologi di SMK Kesehatan atau di SMK Kabupaten Kulon Progo. Dan karena pengalaman beliau inilah yang menginspirasi kami untuk didorong selalu bisa membuat sebuah karya yang terkait dengan dunia tulis menulis atau karya tulis. Saya mengenal beliau yang begitu akrab itu sejak sekitar 3 tahun yang lalu, pada tahun 2021 awal, karena beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia. Dan pada saat itu beliau langsung bisa memberikan tauladan kepada kami dan memberikan banyak hal, karena beliau juga termasuk orang yang sangat supel, kemudian tidak pelit terhadap prestasi, sehingga kami senantiasa diberikan bimbingan-bimbingan terkait dengan apa yang beliau miliki, terutama di dunia pewayangan. Beliau juga memberikan ajaran bagaimana suluk yang terbaik. Nah, saya juga sempat dibimbing sama beliau sampai dengan saya menggunakan ilmu suluk itu menjadi seorang MC atau pembawa acara di mantenan. Nah, kemudian untuk karya tulis juga beliau membimbing kami sebagai guru yang ada di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia itu memang dibimbing untuk bisa menulis yaitu antologi yang ada di sekolah kami, dan kami semua juga sudah membuat sebuah buku yang beliau bimbing. Alhamdulillah buku tersebut sudah diterbitkan. Kemudian selain guru dan karyawan juga beliau membimbing anak-anak supaya bisa membuat karya tulis dan dibukukan. Sampai dengan saat ini SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia baik dari karya guru dan karya siswa itu sudah dibuat dalam sebuah buku. Kemudian kepemimpinan beliau selama di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia sangat luar biasa sekali. Dulu guru-guru yang ada di SMK Kesehatan kami itu
kurang bisa menyatu. Tapi dengan kepemimpinan beliau, saat ini sekolah kami sudah sangat maju, guru-guru bisa bekerja dengan maksimal dan bisa menjalin kebersamaan, sehingga ketugasan dari guru dan karyawan di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia itu relatif berjalan dengan baik. Sebelumnya SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia itu belum memiliki prestasi yang dipandang oleh baik itu kabupaten, provinsi ataupun nasional. Tapi dengan kepemimpinan beliau ini selama 2 tahun, alhamdulillah SMK CSI bukan hanya dikenal di skup kabupaten, provinsi ataupun nasional, karena pada saat ini SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia itu menjadi satu-satunya SMK Kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Sekolah Pusat Keunggulan. Alhamdulillah sekali, dan mudah-mudahan ke depan apa yang beliau sudah lakukan di SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia senantiasa bisa menginspirasi kami, dan ilmu-ilmu yang beliau miliki itu bisa kami lanjutkan untuk kemajuan di dunia pendidikan. Berbagai pengalaman yang beliau miliki, beliau selalu berbagi dan selalu mendorong supaya kami sebagai guru SMK Kesehatan Citra Semesta Indonesia dan karyawan itu bisa menciptakan sebuah prestasi. Demikian yang bisa kami sampaikan, banyak hal yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sosok Bapak Dr. Andes Samsuri Nugroho dapat menjadi inspirasi bagi sobat belajar nih, bahwa melalui bakat seni yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan prestasi tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Sobat belajar, jangan lupa tetap saksikan JBTV ya. JBTV, TV pelajarnya Jogja. Nah kan, mungkin sobat belajar. Tadi gimana? Nah kan ya bentar. Nah kan, jadi maksudnya biar Zaman-zaman ini, apa tuh musik box yang zaman tahun 2000-an tuh cara ngomongnya. Nah kan! Gitu nggak sih? Oh ya, kan memang beda ya. Ngomong VJ sih dulunya. Aku yakin ini pasti pas aku ngomongin tadi kayak rahangku bagus banget di situ. Oke, baik. Itu cuma keyakinanmu aja sepertinya ya. Kita lanjutkan lagi. Mungkin sobat belajar awalnya bertanya-tanya ya, kepala sekolah SMK Kesehatan kok jago dalang gitu. Nah, ternyata gimana Bapak sekali lagi Samsuri. nadanya? Nah, coba. Coba Kak Panjang, panjang lagi. Udah. Lagi. Oke, siap. Baik, Bapak. Ternyata Bapak Samsuri ini pernah menjabat selama 14 tahun sebagai kepala sekolah SMKI dan SMM. Nah, gitu. Di luar sekolah, beliau juga menjabat sebagai Ketua Harian Forum Seni Rupa Kulon Progo. Forum Seni Rupa Kulon Progo. Kalau disingkat berarti Forsen Kuprok. Bebas, tergantung siapa yang akan menyingkatnya, betul. ya kan ya. Dan ya jelas pantas ya kalau beliau memiliki bakat seni yang memang benar-benar teruji dan juga mumpuni. Mumpuni. Ya. Aji mumpuni ya. Bukan mumpung dong. Ya, Iya. Pokoknya saya selalu untuk karir Pak Samsuri jelas Nugroho. sekali lagi. Pokoknya sukses. Oke, siap. Pokoknya sukses selalu untuk karir Pak Samsuri Nugroho. Masih diangkat. Pokoknya sukses selalu untuk karir Pak Samsuri Nugroho dan hobi berkeseniannya. Yes, dan kalau begitu sobat belajar, demikian JBXis edisi kali ini, dan nantikan program kami lainnya. Hanya di JBTV, TV pelajarnya Jogja. Mohon dimaklumi, memang sedang bermasalah dengan artikulasi. Ketemu lagi di JBTV, TV pelajarnya Jogja. Dadah.